Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, kita bahas tentang soal yang kemarin tentang apa yang dimaksud dengan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, di ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kursinya wasi'a, luas, ya, sangat luas daripada langit-langit dan bumi. Baik. Apa arti dari kursi di dalam ayat ini? Dan kalau dikatakan al-arsh, maka arsh itu adalah apa? Ya. Arsy itu adalah makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan paling tinggi, makhluk paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Lantas apa yang dimaksud dengan kursi? Terjadi perselisihan di kalangan ulama di dalam mengartikan kursi di dalam ayat kursi. Pendapat yang pertama, al-kursi adalah al-arsh. Kursi adalah arsh itu sendiri. Ya, kursi adalah arsh itu sendiri. Dan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan kursi, dia bukan arsy, tetapi dia adalah maudhi' qadamai rahman, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dua kaki Allah Subhanahu wa taala, maudhi' qadamai rahman, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, artinya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pendapat ini disebutkan oleh Imam Tabari di dalam tafsirnya dengan syarat-syaratnya. Untuk pendapat yang ketiga, yaitu yang mengartikan kursi sebagai ilmu, maka dalilnya sangat lemah, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas tapi sangat lemah jalur periwayatannya, sehingga dilemahkan oleh para ulama. Dan sebagian ulama mengatakan, ya, mengartikan kursi sebagai ilmu ini adalah ta'wil, bentuk dari takwil, dan ini salah. Kemudian pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kursi itu adalah arsy, maka ini menyelisihi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dia mengatakan ketika menafsirkan ayat kursi, al-kursi maudhi al-qadamain. Kursi adalah tempat dua kaki, yaitu kaki Allah Subhanahu wa taala.
Wal 'arsyu la yuqaddir qadrahu illa Allah Ta'ala. Dan arsy tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Ta'ala. Dan pendapat yang kedua inilah yang dirajihkan, dikuatkan oleh banyak ulama yang mengatakan bahwa apa? Yang dimaksud dengan kursi itu adalah apa? Tempat dua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita ingatkan bahwa kaki Allah berbeda dengan kaki makhluknya. Kaki makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya dan dia adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Jadi kendati pun disebutkan kaki, kita tidak tahu bagaimana kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana ini dijadikan sebagai maudhi, tempat kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian di dalam riwayat Abu Dzar, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mal kursi fil 'arsy illa ka halqah min hadid ulqiyat baina dhahrai farati min al-ardi." Tidaklah kursi dibanding arsy kecuali besarnya seperti halaqah, gelang. Ya, gelang dari besi dilempar di atas tanah yang luas, Ini menunjukkan bahwa kursi itu lebih kecil dari arsy. Dan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya di atas langit ada arsy. Di atas langit ketujuh ada arsy. Dan di atas arsy ada al-ma', ada air. Dan di atas air ada arsy. Di mana? Di atas langit ada, di atas air ada kursi. Di atas kursi ada air. Dan di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas air ada kana arshuhu 'alal ma'. Karena itu Rasulullah mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma'. Ibnu Mas'ud mengatakan baina sama'id dunya wallati taliha 500 'am wa baina kulli sama' 500 'am wa baina sama'i sab'ah wal kursi 500 'am. Dan jarak antara langit ketujuh dengan kursi adalah 500 tahun. Wa baina kursi wal ma' 500 'am. Dan antara kursi dan air ada 500 tahun. Wal 'arsy fawqal ma'. Dan arsy itu berada di atas air. Wallahu fawqal arsy. Ya. Dan Allah itu berada di atas arsy. Allah itu berada di atas arsy. Baik. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu disebutkan maudhi qadamar rahman? Allah alam bisawab, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kaki. Dan ketika ketika neraka jahanam nanti di akhirat, ya, meminta agar dipenuhi lagi hal min mazid, apakah ada tambahan yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Apakah ada tambahan yang akan dimasukkan ke dalam diri saya? Apakah ada tambahan? Karena ternyata penghuni neraka itu banyak, tetapi ternyata neraka itu lebih luas dan lebih besar, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kakinya ke dalam ke dalam neraka. Dan
dan neraka mengatakan qad cukup ya, tidak muat. Artinya tidak ada apa-apanya neraka dengan kaki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu kesimpulannya memang ada khilaf, hanya saja banyak dari antara ulama merojihkan, menguatkan bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bentuknya Allah alam jasa, kita tidak mengetahuinya. Kemudian kita lanjutkan halaman 105. Inda nafari arzaqihim wa inqita'i atharihim. Ini wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafari arzaqihim wa inqita'i atharihim. Dan makhluk-makhluk akan mati sesuai ajal-ajal mereka ketika habis rezeki mereka dan terputus umur-umur mereka. Habis umur-umur mereka, ya. Ai idza nafada rizqul 'abdi, apabila sudah selesai rezeki seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa qata'a 'amaluhu mata, dan terputus amalan hamba, maka dia akan mati. Ini menunjukkan ya, kita tidak perlu khawatir dengan rezeki, karena rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Walan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Dan nafsu seorang jiwa tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai rezekinya sempurna. Wa yanqati amaluha, dan terputus amalannya. Karena dalil dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah fit talab, di dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, sampai dia mendapatkan seluruh rezekinya. Wa in aballa anha, apabila dia merasa rezekinya dilambatkan, disempitkan, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencarinya, mencari rezeki. Khudhu ma halla, ambillah yang halal, wa da'u ma harum, dan tinggalkanlah apa-apa yang haram. Nah, ini menunjukkan apa? Jangan khawatir dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak akan mati kecuali sempurna rezeki kita, walaupun dia hanya seteguk air, pasti Allah akan berikan. Kok seteguk air sih? Iya, air aja beli pakai galon sekarang, ya. Iya tidak? Berarti berharga, ya kan? Air berharga. Kalau dulu mungkin
Kita cari air di daerah-daerah, tidak perlu beli air, asal sedot, asal nimba, masak sendiri selesai. Ini sekarang pakai galon, galon. Tidak akan mati kecuali apa? Selesai minum air. Nafasnya juga demikian. Tidak akan dia mati kecuali sempurna rezekinya. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita untuk memperbagus cara menjaga rezeki kita. Yakin saja. Yakin saja. Untuk apa mencari harta yang haram dengan cara yang haram? Tidak akan berkah, justru akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jual beras untuk apa? Pakai menipu, tipu-tipu. Ya. Bahkan jual bensin, tidak usah pakai tipu-tipu. Atau jual yang lainnya, jangan pakai tipuan. Atau bahkan sekarang ini marak menyebar bank-bank menawarkan bunga dengan pinjaman dengan bunga yang rendah, pinjamannya dengan bunga yang sangat rendah. Sampai dia mengatakan, nggak mungkin saya kaya kecuali meminjam ke bank. Siapa bilang? Ya, banyak orang yang bisa kaya tanpa harus meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank. Banyak orang bisa bangun rumah tanpa harus KPR. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan susahkan diri kita. Jangan susahkan diri kita. Yakinlah rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mintalah kepada Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, karena rezeki tersebut adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita cari dengan cara yang haram. Qauluhu tsumma hum ba'da dhaddah fil qubur. Kemudian mereka setelah dihimpit di dalam kubur, ditekan satu tekanan di dalam kubur, musa'alun, mereka ditanya. Ya. Ai ba'da dhaddah al-qabr, setelah tekanan atau himpitan di dalam kubur. Karena Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhadatan. Sesungguhnya di dalam kubur, sesungguhnya kuburan itu memiliki satu dhaddah, tekanan, himpitan. Walau kana ahadun naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seorang selamat darinya, maka setelah selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Maksudnya tidak ada yang selamat dari himpitan atau tekanan tersebut. Jadi ada yang namanya, ya, ketika baru masuk ditekan. Kemudian setelah itu musa'alun, dia ditanya. Ai ba'dal maut, setelah kematian, yus'al 'abdu fi qabrihi. Seorang hamba akan ditanya di kuburannya, rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum." Apabila seorang mayit dikubur atau seorang di antara kalian dikubur, atahu malakani aswadan azraqan, maka datanglah dua malaikat, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang dua-duanya hitam dan biru. Sebagian ulama mengatakan tubuhnya hitam tetapi matanya biru. Allah a'lam. Yuqal li ahadihim al-munkar wa lil akhar nakir. Nama yang satunya adalah munkar dan satunya lagi adalah nakir. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman
dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudillahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Para ulama menyebutkan wa fil akhirah di sini adalah alam kubur. Allah kokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan mereka di dunia. Wa fil akhirah, maksud akhirat di sini apa? Al-kubur. Ya, menjawab soal-soal di dalam kubur. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabri", sesungguhnya seorang hamba apabila ditaruh di dalam kuburnya, wa tuwliya, dan dibiarkan, wa dhahaba ashabuhu, dan pulanglah teman-temannya, hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, sampai dia mendengar suara apa namanya? Jejak apa namanya? Langkah, suara langkah kaki atau memarahan, maka datanglah dua malaikat, fa'aq'adahu, kemudian mayat tersebut didudukkan. Nah, di sini didudukkan, di sini mungkin dipasang kamera, ya, di dalam kubur pasang kamera. Kok nggak duduk-duduk dia? Nggak duduk-duduk. Maka kita katakan ini alamnya sudah berbeda. Ini alam barzakh. Ini alam barzakh, di mana ketika alam barzakh yang banyak merasakan kenikmatan atau azab atau perlakuan adalah ruh. Dan suatu saat atau saat-saat tertentu bisa saja ruh berhubungan dengan badan. Ruh bisa saja berhubungan dengan badan. Oleh karena itu ada manusia yang dimakan ular, dimakan buaya, mana tulangnya? Atau dibakar jadi abu. Apakah tidak ada alam barzakh untuknya? Apakah tidak didudukkan? Tetap didudukkan, tetapi alamnya berbeda, yaitu alam barzakh. Kedua malaikat berkata, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammadin." Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu katakan pada orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, maka dia berkata, "Asyhadu annahu 'abdullah wa rasul." Saya bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan dikatakan, "Unzur ila maq'adik minan nar." Lihatlah tempatmu di neraka. Abadalallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah gantikan tempat duduk dari surga. Subhanallah, tempat duduk dari surga. Nah, itu faedah juga. Jadi di surga itu telah ada setiap orang yang kafir, yang mukmin memiliki tempat di surga. Orang kafir pun dapat tempat di surga, tetapi mereka tidak masuk ke dalamnya. Dan itu diwariskan kepada penghuni-penghuni surga. Ya, ketika coba lihat tafsir dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka telah para pewaris yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya mewarisi di sini mewarisi tempat-tempat tinggalnya orang-orang kafir. Subhanallah. Ini kenikmatan untuk ahli surga. Ya. Di dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman disebutkan ini tentang surga. Ya, hadis-hadis tentang hal ini. Masya Allah.
Dan saya sarankan ya ikhwan untuk akidah, walaupun kita sudah belajar akidah, banyak buku yang sudah dipelajari, yang sudah kita baca, usahakan belajar akidah juga tetap membaca buku-buku yang memiliki sanad sampai Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan berhenti sampai buku-buku yang dikarang oleh para masyayikh atau para ustadz saja. Saya tidak meremehkan buku-buku tersebut, tidak. Tetapi ketika kita juga membaca buku-buku yang berisi apa? Ada sanadnya sampai kepada sahabat, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka akan bertambah keyakinan kita akan benarnya akidah yang kita yakini. Akan benarnya akidah yang kita yakini. Karena ahli bid'ah ayyuhal ikhwan, mereka itu akidah mereka dibangun di atas kaidah. Mereka bilang sebagaimana fikih ada kaidah fikih ya, maka dalam akidah pun ada kaidah. Jadi seluruh yang bertentangan dengan kaidah ini, walaupun dia dari Al-Quran Sunnah, dikembalikan kepada makna kaidah. Inilah yang menyebabkan mereka sesat. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mendapatkan hadis, mereka memiliki kaidah mengambil dari Al-Quran dan hadis. Apabila kaidah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tidak mengutamakan akal. Akal ini terbatas. Baik. Kemudian fayarahuma jami'an. Kemudian dia melihat kedua tempat duduknya, ya, semuanya. Wa mal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik, fayaqul la adri. Dia berkata, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh manusia. Fayuqal la daraita wa la talaita, dan dikatakan kepadanya la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu, bagaimana mungkin engkau tidak tahu, wa la talaita, bagaimana mungkin engkau tidak membaca. Bagaimana tidak membaca? Dalilnya sudah sangat jelas. Dalilnya sangat jelas. Dan adanya internet, adanya parabola, ini menjadi dalil. Ya, tidak ada alasan lagi untuk orang menolak sunnah dan menolak Islam. Bahkan di Saudi, Quran dan sebagainya dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab sudah sangat jelas. Bahkan di internet artikel-artikel bahasa Indonesia, bahasa Arab, tinggal klik satu kali translate, sudah bisa diterjemahkan dengan bahasa masing-masing negara. Ini adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tidak ada lagi dalil, ya, kecuali mereka yang benar-benar tidak tahu, tidak, tinggal sangat di pelosok, tidak ada internet, tidak ada listrik, ya, maka dia bisa saja dihukumi sebagai ahli fatrah. Tapi kalau dia ada listrik, ada internet, ada parabola, Allah alam bisawab, tidak ada lagi dalil untuk mereka untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak berdakwah, berdakwah sesuai apa yang kita miliki. Jadi yang namanya dakwah itu apa? Mengajak beribadah kepada Allah, mengajak beribadah kepada Allah semata, dan yang kedua memperingatkan akan perintah dan memperingatkan akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dakwah. Mengingatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, kemudian mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Inilah dakwah. Inilah dakwah. Bahkan orang yang baru masuk Islam pun bisa berdakwah. Jadi bedakan antara dakwah dan ta'lim. Antara dakwah dan ta'lim. Kalau ta'lim tidak boleh mengajar kecuali orang yang punya ilmu dan dia mengajar. Tapi kalau dakwah
setiap yang kita ketahui harus kita sampaikan kepada orang lain. Setiap kita melihat kemungkaran harus kita tolak, harus kita ingkari kemungkaran tersebut. Setiap ada melihat orang taksir atau tidak mengerjakan kebaikan, kita ingatkan dia untuk mengerjakan kebaikan. Ini namanya dakwah. Walaupun apa? Ilmu kita apa? Sedikit. Walaupun ilmu kita sedikit, tetap wajib berdakwah. Ya. Tapi kalau ta'lim beda. Ta'lim itu mengajar, jangan mengajar kecuali apa? Punya ilmunya. Ini bedanya. Kalau dakwah kita ajak ke masjid, kita ini ke masjid, kita datangi rumahnya, kita kasih harta, kita kasih sedekah, kita bujuk ya istrinya supaya pakai jilbab, dakwah. Nah, supaya dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita lakukan sesuai kemampuan kita. Dan yang terus berdalil, aduh, belum mampu, hati saya ingkari ini. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selama-lama iman. Tsumma yudrab bimitraqah min hadid, kemudian dipukul dengan palu dari besi, darbatan baina udhudain, ya, satu pukulan di antara dua telinganya. Allah alam bisawab, apakah dia di sini ataukah di antara sini? Di antara sini. Yang jelas di antara dua telinga. Fayasihu sayhatan, kemudian dia teriak, yasma'uha man yalihi, yang didengar oleh yang di dekatnya, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Thaqalain itu jin dan manusia, bukan makhluk yang berat ya. Maksudnya jin dan manusia. Jadi ini seluruh hewan mendengar. Bayangkan, subhanallah. Ada yang tinggal rumahnya dekat kuburan, makam. Ada Pak? Sering tidak ayam teriak gitu, anjing, kambing yang sering ya, berbeda-beda. Allah SWT. Seperti itulah kadang tiba-tiba kita mendapatkan ayam tiba-tiba teriak, tidak ada gangguan, tiba-tiba dia teriak, atau tiba-tiba anjing buang-buang. Mereka mendengar apa yang tidak kita dengar. Mengapa mereka bisa mendengar? Ya, mereka tidak dibebani syariat, tidak memiliki akal, tidak dibebani syariat. Jadi diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah pada Allah sesuai bagaimana bentuk mereka. Mereka itu beribadah, ayam beribadah, anjing beribadah, kambing beribadah, semuanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian manusia diberikan akal, begitu pula jin tidak mendengar suara-suara tersebut. Coba bayangkan kalau seandainya manusia mendengar jeritan di alam kubur, yakin tidak ada yang tidak beriman. Ya tidak. Tidak ada yang tidak beriman, semuanya pasti beriman. Ya, itu tidak hikmah. Di dunia ini harus ada pengujian. Ada yang kafir, ada yang beriman, agar orang kafir, orang yang beriman diuji dengan orang-orang kafir. Salah satu hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya. Begitu pula jin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau misalkan ada pertanyaan? Kalau ada orang kafir mengatakan kepada kita, bagaimana kalau misalkan kamu masuk ke dalam kubur, ternyata kamu tidak mendapatkan janji-janji itu di Quran, di hadis, nggak ada itu siksa kubur atau apa, gitu ya, nggak ada itu. Kamu nih bego banget gitu ya, bahasa orang kafir ya, bego banget lu kalau misalkan nggak ada itu di kubur. Maka jawabannya sangat mudah.
ya masih mending. Kalau misalkan tidak ada ya sudah, tidak ada. Tapi yang paling yang lebih parah itu kamu. Kalau dia ada maka kamu yang sengsara. Karena kamu tidak mengimani hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir ya sudah, berarti mati begitu saja. Tapi kalau orang kafir mati, maka dia akan mendapatkan siksa. Yang paling sengsara adalah kamu. Gitu ya. Cara balas orang-orang kafir. Tapi kita yakinnya bahwa surga neraka itu ada. Kemudian siksa kubur itu ada. Ini harus diyakini 100% di dalam hati manusia tanpa keraguan sedikit pun. Allah alam. Kemudian kita selesaikan dulu satu poin. Panjang juga ya. Allah alam. Dan kemudian kita pertanyaan pada Isya kita tidak usah lanjut ya. Agak tilak. Ya, azan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelumnya ada sebagian ya, mungkin kalau kita duduk di majelis orang-orang yang baru belajar agama ya, kok dikit-dikit haram, dikit-dikit gak boleh gitu ya. Maka saya bilang, ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang ditanya sih yang haram-haram gitu ya. Coba yang ditanya yang halal-halal, ya saya jawab halal. Coba ditanya, pisang, bagaimana hukum makan pisang? Kan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Jawabannya halal gitu ya. Gitu ya. Tapi yang ditanya yang haram-haram, bagaimana hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan? Haram. Bagaimana hukumnya membuat patung? Haram. Bagaimana hukumnya begini, haram. Yang ditanya yang haram. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya kita perlu ingatkan kalau kita benar-benar mau belajar, ya insya Allah tetap apa? Kita yakinkan pertama kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerima Al-Quran dan Sunnah dengan lapang, menerima Allah dan Rasulnya dengan lapang, sehingga mudah mereka menerima syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tugas kita sebagai seorang dai hanya menyampaikan dengan baik dan penuh hikmah, ya kan? Dengan baik dan penuh hikmah. Adapun masalah orang menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saya katakan menyampaikan dengan baik dan hikmah. Tidak semua permasalahan harus disampaikan langsung. Allah Akbar. Silakan. Kita mengukur tempat campuran antara Muslim Kristen, orang Yahudi, Nasrani di situ, Islam, kemudian itu akan mempengaruhi si mayit di dalam. Apakah tidak? Allah al-Bisawab. Apakah ini mempengaruhi si mayat apa tidak? Allah al-Bisawab, tidak ada dalil yang menunjukkan berpengaruh atau tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu berpengaruh atau tidak. Jadi termasuk hal gaib yang kita tidak ketahui. Akan tetapi secara umum ya, ada beberapa hal. Mayit itu dibangkitkan di dalam kubur sendiri-sendiri. Tidak ada anak, tidak ada keluarganya, tidak ada siapapun yang menemaninya kecuali dia pertama dia bertemu dengan malaikat. Setelah itu apabila dia termasuk orang yang diberi kenikmatan, dilapangkan kuburnya, kemudian dijadikan amalan-amalan solehnya sebagai temannya di dalam kubur. Sholat, puasa, jadikan sebagai bentuk fisik. Siapakah engkau begitu ganteng, begitu baik, begitu tidak terlihat keburukan di wajahmu, seperti itu kan? Ana amalukal ladzi amalta fid dunya.
saya adalah amalanmu yang engkau beramal di dunia. Sebaliknya orang yang buruk yang disempitkan dalam kubur dan dia termasuk penghuni kubur, tidak ada yang menemaninya kecuali amalannya. Man antal ladzi, siapa kamu yang sangat buruk rupamu, sangat jelek, akhirnya pelakaimu sangat jelek. Saya adalah amalanmu yang kamu beramal di dunia. Baunya sangat busuk, ya, seperti itu. Jadi tidak ada teman. Oleh karena itu kekangenan, ya, kangennya orang-orang yang di dalam kubur adalah apa? Ingin disegerakan dilaksanakan hari kiamat sehingga bisa berkumpul dengan keluarga-keluarganya, ya. Dan disegerakan namanya penghisaban. Karena apa? Kalau dia sudah dilapangkan di dalam kubur, maka yang setelahnya itu menjadi mudah untuknya. Tapi kalau dia disempitkan di dalam kubur, maka yang berikutnya menjadi susah untuknya. Ya, karena itu saudara-saudara sekalian, ini perlu kita, nanti soal ada hadis yang panjang tapi tidak sempat kita baca. Orang-orang yang beriman mengatakan Rabbi aqimis sa'ah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mengatakan dalam kubur, ya Allah ya Rabb, percepat terjadinya hari kiamat. Mengharapkan dipercepat. Sedangkan orang-orang kafir mengatakan Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Biarlah seperti ini. Biarlah sempit seperti ini, dapat siksa di neraka, dipukul, ditokok. Dipukul tokok masih mending. Yang dipukul dengan palu. Enggak apa-apa sakitnya seperti ini. Teriak saya seperti ini tidak mengapa. Takut ditegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia tahu setelah ditegakkan hari kiamat, dia mendapatkan yang lebih parah daripada azab di dalam kubur. Subhanallah. Ada yang lain silakan. Kemudian hukum selanjutnya masalah penguburan, tidak boleh bercampur penguburan makbarah, yaitu pemakaman orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama, kuburan kaum muslimin terpisah dengan kuburan orang-orang kafir. Bagaimana kalau dia berpisah di sini? Ya nggak apa-apa. Kalau dia pemisahannya apa? Dengan pagar atau apa terpisah, ini kuburan orang muslim dan kafir, tidak kenapa. Tapi yang menjadi permasalahan pemakaman umum. Yang menjadi masalah pemakaman umum. Kalaupun pemakaman umum ini dibilangi kepada camat atau apa, harus disekat, dibelah misalnya. Ini tempat orang-orang kafir di sini tempat orang-orang mukmin. Disekat. Jadi tidak tercampur walaupun disebut pemakaman umum. Nah, bagaimana kalau itu campur, dari dulu sudah campur, tidak boleh kita menguburkan di sana. Tidak boleh kita menguburkan di sana. Ya, harus terpisah. Bagaimana kalau di penguburan kaum muslimin dikubur ada orang kafir, digali kuburnya, dipindahkan orang kafir tersebut. Begitu pula orang muslim yang dikuburkan di kuburan orang kafir, gali kuburnya, pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Ya, karena ini ijma'. Dan Syekh Albani membawakan riwayat, ya, ada sebagai ketika kami sampai ke kuburan orang-orang kafir, nah, itu kan berarti terpisah. Kalau orang-orang muslim di Waqi' al-Gharqad, orang-orang kafir, ketika kami sampai di kuburan orang-orang kafir, ini berarti terpisah. Ini berarti terpisah antara kuburan orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Walaupun tidak ada dalil pasti tentang hal ini, tapi dikatakan ini ijma' para fuqaha bahwa tidak boleh mencampur antara dua kuburan tersebut. Allah a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya. Gimana? Ya sudah, kita boleh menyiapkan tanah kita sendiri atau tanah khusus keluarga, tidak menjadi masalah. Iya, kalau misalkan dia dipagar, artinya ini khusus orang-orang yang beriman muslim, tidak mengapa, walaupun di pemakaman umum, tapi dibatasi, dipisahkan, ini yang muslim, ini yang kafir. Ya.
Itu sih yang sudah sepantasnya dilakukan. Kalau misalnya sudah terlanjur, biasanya mereka memiliki apa? Sisa tanah kan. Tanahnya itu sudah dikhususkan petak. Ini petak kaplingan untuk kaum muslimin. Kaplingan untuk kaum muslimin. Ya sudah sepantasnya yang antum-antum yang tinggal sudah berniat mati di sini, ya. Sudah niat mati di sini? Sudah niat mati di sini. Ya sudah, belilah kaplingan beberapa ribu meter gitu ya. Khusus ahli sunnah atau khusus kaum muslimin, tapi muslimin tersebut disyaratkan tidak boleh ada acara-acara syirik di dalamnya. Boleh menguburkan, tapi di sini tidak boleh ada acara-acara kesyirikan. Tidak boleh di semen, tidak boleh apa namanya bahasa sini? Kijing di sini di kijing. Tidak boleh ada kemenyan. Nah, itu harus dipikirkan sekarang. Ya, pikirlah kalau berapa sih banyak di sini kita teman-teman kita di sini ya. Teman-teman di sini berapa ratus, kumpulan iuran berapa mahal. Beli lahan kaplingan berapa ribu. Sudah, nanti pesannya nanti kalau saya mati di sini. Jadi sudah selalu ingat ya. Nanti saya kalau saya mati nanti di situ saja. Di mata pula Ustaz Nawar. Antum mau di. Nah, kalau di tempat kami sudah kami siapkan 1/4 hektar lah insyaallah untuk apa? Untuk pemakaman. Sebenarnya di dekat kami di sana sudah ada pemakaman desa, cuma masih umum. Kita bilang enggak, kita tetap ini, cuma cara-caranya kita tetap ya, tidak apa kaum muslimin dikuburkan di pemakaman kita, cuma itu syaratnya apa? Tidak boleh ada kijing, tidak boleh ini, tidak. Dan teman-teman juga di Sumatera, masya Allah punya ya kira-kira 2000 atau setengah Pak ya 2000 meter persegi. Saya ingat sekali ketika sudah beli iuran berapa tahun baru lunas gitu ya, pinjam dulu uangnya, mahal tanah di sana. Yang dikubur pertama kali itu adalah anak berusia 3 hari. Masya Allah, itu yang pertama kali dikubur. Masya Allah, saya bilang mudah-mudahan ini kabar baik karena dia anak yang umur segini ini ahli surga. Mudah-mudahan seluruh yang dikubur di sana adalah penghuni surga. Itu doa kita. Dan ternyata Masya Allah yang meninggal berikutnya mati dalam keadaan sudah berwudu, persiapan sholat berjamaah, dilarang anaknya karena dia sakit tua, meninggal dalam keadaan bersedekap di kasurnya. Kemudian berikutnya lagi ada yang meninggal karena ketabrak, kemudian geger otak selama 2 bulan tidak langsung mati. Ya, insyaallah baik-baik meninggalnya. Ya, mudah-mudahan ini juga menyemangati kita ya kalau seperti itu. Ini kalau dikubur baik-baik, maka bagaimana? Jadi dikubur baik-baik, kita terpacu juga untuk beramal soleh. Insyaallah. Ada yang lain silakan. Silakan. Kalau misalkan yang meninggal itu tidak ketemu jasadnya atau di bakar itu. Yang bakar siapa? Misalkan tinggal apinya. Oh, terbakar gitu ya. Mengazabnya gimana? Mengazabnya? Ya, maksudnya pengurusan jenazah. Siksanya. Iya. Jadi, ya walaupun dimakan hewan, terbakar jadi abu atau tersambar petir sampai gosong sampai hangus, ya. Sudah nggak apa-apa. Ini alamnya sudah beda. Dia masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Walaupun dia di perut hewan laut, paus atau hiu, bercabik-cabik di hewan, ini nggak masalah. Dia akan mengalami fase kehidupan yang lain dalam tubuh. Tetap didudukkan seperti hadis tersebut. Didudukkan loh. Bagaimana tubuhnya sudah nggak ada? Kita berbicara bukan di dunia, di alam barzakh, kehidupannya lain yang lebih condong kepada ruh. Kita katakan kehidupannya lebih condong kepada ruh.
Kemudian bagaimana kita menarik soalnya? Bagaimana kalau misalkan orang tersebut kita nggak tahu hilang ya di laut, tiba-tiba terjadi badai, kita dapatkan atau misalkan pesawat meledak atau apa, tidak tahu ternyata dikabarkan hilang kabarnya ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah sholat jenazah, sholat ghaib. Tidak mengapa kita sholat ghaib menyolatkan jenazah tersebut. Kenapa? Ya. Enggak ketemu. Iya, jangan dimandikan karena tidak ketemu. Iya benar. Iya, tidak ada namanya memandikan secara ghaib, mengkafankan secara ghaib. Simbolis. Ya, tidak ada. Dia langsung menyolatkan saja. Allah a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa lil muslimin. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.